Mengapa panjang? Karena kita mengakomodasi masukan-masukan dari ombudsman, dari DPR, dari inspektorat, dari kejaksaan. Jadi banyak sekali yang kita libatkan. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan sehingga terbitlah SK Gubernur dan Juknis PPDB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, dalam hal ini PLH Kepala Dinas. Kemudian pendataan wilayah itu juga sudah kita lakukan, sudah di SK-kan, maka sudah dilakukan, termasuk SMA Negeri 6 Palembang ini. Kalau saya lihat dari SK-nya itu ada 4 kecamatan, Komuni, kemudian Sukarami, ada Ilir Timur 3, Kalidoni, 4 kecamatan. Jadi 4 kecamatan itu menjadi prioritas utama, ya. Kemudian Bapak artinya sudah dilakukan, daya tampung juga sudah dilakukan. Kita berapa rombel Pak Fir? 10 rombel. 10 rombel itu Bapak Ibu ngalinya 10 kali 36, berarti 360. SMA Negeri 6 Palembang akan menerima 360 orang calon peserta didik baru. Sudah di SK-kan. Sosialisasi pada saat ini Bintek itu ketika tim operator atau tim panitia PPDB di SMA Negeri 6 Palembang akan melaksanakan Bintek terkait dengan penggunaan aplikasi. Artinya tahap pertama sudah, yang kedua ini pelaksanaan PPDB Bapak Ibu kita berjenjang secara tahapannya, nanti berjenjang tapi pengumumannya serentak, baik SMA, SMK dan SMP serentak pengumumannya di tanggal 31 Mei itu serentak. Nanti ada di slide-nya. Kemudian pendampingan itu maksudnya pendampingan oleh siapa? Pendampingan oleh inspektorat, pendampingan oleh ombudsman, pendampingan oleh kejaksaan. Jadi APH dalam hal ini termasuk rekan-rekan media melakukan pendampingan. Pengaduan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sudah membuat kanal link, istilahnya kan, link pengaduan. Sudah banyak kami baca masukan-masukan baik untuk perbaikan tentang PPDB. Nah, yang terakhir pelaporan dan evaluasi. Regulasinya Bapak Ibu yang dimaksud oleh Pak Haji Muslim sebagai selaku Korwas Tegak Lurus ini. Inilah regulasi yang diatasnya yang mengatur tentang PPDB. Nomor 1 tahun 2021. Dari sini turun dikuatkan oleh keputusan Sekretaris Jenderal di nomor 47 menguatkan, menjelaskan hal-hal yang sekiranya mungkin multitafsir, maka dijelaskan di sini. Termasuk salah satunya Bapak Ibu penjelasan yang lebih terasa bagi kita di Kepsekjen ini kami sebut tentang sekolah berasrama. Sekolah berasrama. Di pasal berapa tadi ya? Saya buka kepean dulu. Di pasal huruf C itu sekolah yang dimaksud dengan sekolah berasrama, dapat saya mendahulukan, itu adalah sekolah di mana peserta didiknya tinggal di asrama di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Jadi peserta didik secara keseluruhan, peserta didiknya tinggal di asrama di lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya asramanya mungkin luar pagar, kalau tidak masuk tidak masuk kategori. Jadi asrama itu betul-betul berada di lingkungan dibatasi oleh pagar, Pak Usman, itu batas ini kan. Jadi kalau misalnya Pak kami ada asramanya tapi melangkah kira-kira cak 3 langkah, tapi keluar pagar, nah itu tidak masuk kategori sekolah berasrama. Sehingga Bapak Ibu jelas di sini, Bapak Ibu misalnya kita ambil contoh saja, misalnya di Palembang ini mana sekolah yang berasrama? SMA 17, maka gugur kan? Kenapa? Karena dia tidak seluruh peserta didiknya tinggal di asrama di sekolah itu, maka gugur haknya untuk dimasuk kategori sekolah berasrama. Nah, inilah 2 hal yang payung hukumnya Permendikbud dan Kesekjen. Kemudian turunan dari itu kami ambil yang penting saja Pak Dias, Bapak Ibu. Kita punya peraturan gubernur nomor 13 tahun 2021 tentang PPDB. Ada beberapa hal yang masih relevan di sini, tapi yang tidak relevan di sini adalah terkait dengan pelaksanaan PPDB melakukan tes
Nah itu bertentangan. Tes potensi akademik. Yuk kita tes benar ya. Nah itu bertentangan. Di sini mengatur boleh tes, tapi di Permendikbud dan Kesekjen itu tidak boleh. Di pasal 12 dan dikuatkan di pasal 25. Tidak boleh merekrut peserta didik di sekolah yang tidak dikecualikan melakukan dengan tes. Pak, kalau sekolah dikecualikan boleh, nanti ada sekolahnya. Kemudian turun lagi aturannya, ini yang terbaru. Inilah peraturan gubernur tentang PPDB yang terbaru. Kemudian peraturan ini diterjemahkan lagi ke dalam bentuk keputusan kepala dinas. Nah inilah juknis tentang PPDB yang kita pedomani untuk tahun 2024 atau tahun ajaran 2004-2025. Itulah regulasi yang penting untuk kita pedomani. Nah, terkait dengan jalur Bapak Ibu, inilah jalur PPDB di SMA negeri tidak berasrama dan non asrama atau non kecualian. Ada 4 jalur ya. Zonasi itu sebesar 50%, kemudian afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua 5%, dan jalur prestasi 30%. Nah ini berlaku untuk sekolah-sekolah antara lain seperti di SMA Negeri 6 Palembang. Hampir sama seluruh SMA 1, SMA 3, seluruh SMA kecuali kalau di Palembang ini SMA Negeri Sumsel dan SMA SON. Nah kalau SON tidak berlaku Pak, karena dia masuk kategori pengecualian. Ya. Jadi ini ya untuk yang apa ya, kita sebut sekolah boleh salah alias pokoknya sekolah negeri lah gitu ya, sekolah negeri non asrama 4 Bapak Ibu. Nah jalur 50% itu kalau kita hitung-hitung yang secara matematik jadi kan 360 di SMA 10 SMA 6, jadi 360 bagi 2 atau 50%. 180. 150. Nah, jadi 180 benar ya? 180 Bapak Ibu itu akan diambil melalui jalur zonasi. Nanti apa kriteria jalur zonasi? Nanti kita jelaskan. Afirmasi 15% itu kalikan. Bukan dari siswa ya. Jadi 15% itu dari 360. Itu kali. Jadi 15 kali 3 6. Ya. Berapa itu Pak Muslim? Kemudian perpindahan tugas orang tua 15%, jalur prestasi. Saya ingin menjelaskan mungkin jalur prestasi. Prestasi itu kan banyak yang masyarakat alhamdulillah di SMA 6 melaksanakan ini tes, tidak, prestasi ini tidak tes, tidak. Jadi prestasi bawaan peserta didik itu sendiri Pak. Nanti kita lihat apa prestasi yang menjadi kriteria sehingga calon peserta didik itu bisa masuk dan milih melalui jalur prestasi. Yang jelas prestasi tidak tes Pak. Kita lihat. Nah ini antara lain sekolah yang dikecualikan itu Pak. Jadi sekolah yang dikecualikan ini Pak ada 4. Sekolah ini adalah boleh dia melaksanakan tes, boleh dia mengetes seperti di SMA Negeri Sumsel. Nah, ini kenapa SMA Sumsel itu dia masuk kategori sekolah yang dikecualikan? Karena SMA Sumsel itu pertama ini masuk dalam kategori pendidikan layanan khusus untuk ekonomi tidak mampu. Biasanya anak yang masuk di situ anaknya pintar, cerdas, tuanya berduit, tidak mampu. Nah, tidak mampu. Masuk di sini. Dan ini inputnya seluruh Sumatera Selatan dari 17 kabupaten kota, maka diseleksi. Bahkan di SMA Sumsel itu bukan hanya diseleksi, sampai home visit ke memastikan keadaan orang tuanya yang sisi rumah nih. Nah itu Pak. Kayak anak yang diterima jalur di perguruan tinggi itu diterima di perguruan tinggi jalur undangan Pak, atau apa nama sebutan. Jadi diperiksa rumahnya Mano, praktik mobil, disurvei. Nah, itu untuk yang SMA Sumsel Pak. Sudah dilakukan. Untuk SMA SON ada di dikabarin sama. Kenapa? Karena dia masuk kategori pendidikan khusus untuk olahraga. Jadi anak-anak yang sekolah di sini adalah anak-anak yang sudah punya talenta tentang olahraga, bukan hanya hobi saja. Sudah punya keahlian di bidang olahraga. Jadi
putra putri Bapak Ibu, saudara atau ponaas siapa saja. Ini mungkin sedang berlangsung ini untuk di sana. Ini di dua sekolah ini Pak dibiayai oleh pemerintah Pak. Cuman yang tidak dibiayai saya dengar cuma biaya pulsa, biaya makan, biaya tempat tinggal itu gratis. Nah yang tidak dibiayai mungkin ini saya salah, itu adalah biaya pulsa. Yang berikut ini Pak, ini yang masuk sekolah berasrama. Kenapa SMA Negeri 3 Kayu Agung ini dia masuk kategori berasrama? Itu tadi definisinya. Karena di SMA Negeri 3 Kayu Agung itu setelah kami verifikasi seluruh peserta didiknya dari kelas 10, 11, 12 tinggal di asrama. Maka dia masuk. Itu di 9 Pak, dia kita usulkan kemarin sekolah berasrama, tapi dia gagal mandi. Hari ini yang tinggal. Nah yang ini Bapak Ibu, dia ada tes. Kalau Bapak Ibu sekedar informasi, ingin tahu di sini tesnya tanggal 29 kalau tidak salah, atau tanggal 30, tesnya tanggal 30 Mei. 55%. Ini Pak, apa namanya? Persentasenya untuk diterima melalui jalur tes. 55%. Tes tanggal 30 Mei, pengumuman tanggal 31 Mei. Jadi tidak lama Pak, biasa. Wah, tidak masuk. Ada proses sedikit. Nah, silakan tes ini. Kenapa dia tes TPA? Karena dia masuk kategori sekolah yang dikecualikan menurut aturan. Jadi, kawan-kawan ini Bapak dari media, boleh satuan pendidikan itu melaksanakan tes, tapi dia harus memenuhi kriteria yang diatur di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2001 dan kejadian boleh yang ini. Nah yang keempat, ini sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah terdidik dalam satu rombel. Itu maksudnya Bapak Ibu membahas kita nanti sekolahnya ada tapi penduduknya jarang di sini. Jadi dia misalnya kita andaikan sekolah itu nak terima 2 rombel, 2 rombel 72. Tapi yang datang cuma kira-kira 10. Jadi kurang lah kan? Kurang terus dia. Yaitu untuk sekolah-sekolah yang mudah-mudahan di Sumsel ada dapat. Ada. Tidak banyak Ada Pak seperti di Marakuang, Kuang Dalam Lambang Kuang ada. Warabelido. Jadi itu tadi. Kenapa terjadi seperti itu Bapak Ibu, kita jangan saling menyalahkan karena pendirian sekolahnya sesungguhnya tidak berbasis ada administrasi kelayakan. Kita sudah tahu kan, pokoknya berdiri banyak. Di daerah kami juga ada ini di Muba dulu lihat di daerah apa namanya, bukan Pak, Bintialo. Tapi jenggonya Bintiale kamu sekali, Bintiale. Nah itu Pak daerah perkebunan, penduduknya jarang. Uang perkebunan, anak-anaknya kan sekolah di situ Pak. Ya sekolahnya di tempat lain. Nah itu ada. Nah ini posisi sekolah ya. Selamat datang Pak Dhani. Ya. Yang khusus Pak. Next berikut. Nah ini perlu kami jelaskan Bapak Ibu untuk jalur zonasi dan semua jalur. Kami ingin menjelaskan bahwa selama ini kita kalau ngitung jarak, misalnya ketika di masalah di salah satu wali tadi saya coba di mana tempat tinggalnya Jalan Komuning Lorong Ikhlas. Jarak Lorong Ikhlas itu ke SMA Negeri 6 Palembang itu selama ini kita kan selalu memanfaatkan Google Map. Google Map itu berbasis rute jalan kan, belok-belok kan. Nah kita garis lurus Bapak Ibu, kita adalah mengukurnya pakai garis lurus, pakai apa namanya kalau gitu? Jalur udara. Jalur udara. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ingin memanfaatkan aplikasi di Google Map ada, di Google Map ada. Bapak Ibu pilih setelan, lalu pilih satelit, lalu ukur jarak. Namanya ada ukur jarak. Ukur jarak. Ya, ukur jarak. Maka lurus. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita, anak Bapak Ibu, saudara, tinggal sebelah pagar, alhamdulillah kalau sama namanya dekat yang besarnya, ada taruh belakang jauh masuk. Misalnya sebelah pagar di belakang, jauh di jalan besar, tidak jadi masalah, karena dia ngukurnya lewat udara, lurus saja udara, sehingga yang sebelah pagar itu pasti jaraknya dengan SMA 6 akan lebih dekat kan.
bukan hitungan kilo lagi, mungkin hitungan meter, Pak. Nah, jadi kita menggunakan istilah perhitungan radius jarak untuk jarak zonasi. Jadi di zonasi itu berlomba-lomba siapa yang paling dekat dengan sekolah. Titik-titik koordinat sekolah ini masih ada di Google Map. Ada yang bilang pintu pagar, ada yang bilang yang bendera. Pokoknya ada titiknya, titik koordinatnya. Itu Bapak Ibu. Terus ini semacam ancaman. Mana yang dari kepala sekolah SMP? Coba tunjuk tangan. Kepala sekolah SMP mewakili Ibu ya. Satu lagi Ibu. Terus Ibu ya. Pertama gini Bapak Ibu, pemalsuan bukti atas prestasi. Maksudnya kalau sekolah satuan pendidikan ya melakukan itu, jangan salahkan SMA 6. Kalau Bapak Ibu mengeluarkan misalnya anak itu peringkat 1 Pak, juara kelasnya peringkat 1. Tahu-tahu Pak polisi faktanya kan hanya mata. Udah benar Pak, itu kan pernah juara 1. Buntut terus. Tapi sertifikatnya ada. Nah, itu tanggung jawablah kepala sekolah SMP kalau diproses. Karena kepala sekolah SMA sebagai penerima, nerima baik dia. Sesuai dengan data yang masuk, maka kena ini. Dan anak itu nanti akan kena diskualifikasi. Kena Pak dia. Kalau nyata-nyata dituntut, kena diskualifikasi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini yang penting. Maksudnya adalah calon peserta didik boleh mendaftar lebih dari satu sekolah. Boleh. Kita ambil contoh. Anak Bapak misalnya ada Bapak Armawi namanya. Itu tapi yang pertama zonasi dulu Pak. Tiket pertama ambil zonasi. Zonasinya misalnya anak Riau yang sudah SMA 6 karena ada di kecamatan itu dan dekat SMA 6. Ini anak Pak Armawi ini setelah dibaca-baca dari aturan kayaknya memenuhi di jalur prestasi. Aku nak masukkan anakku di SMA 17 bisa. Kalau atau SMA 1, SMA 10. Karena jalur prestasi. Prestasinya apa? Salah satunya misal kita ambil saja hafiz Al-Qur'an 30 juz. Wah, itulah 450 Pak skornya Pak. Poinnya. Ingin mencoba? Data dia SMA 6 jalur prestasi, jalur zonasi, SMA 17 jalur prestasi, zonasi jadi jalur prestasi, cukup pula SMA 1 jalur prestasi, cukup lagi mana? 17, 1, 10 jalur prestasi. Mana lagi Pak yang Bapak anggap di sana sekolah-sekolah yang menurut Bapak ukuran Bapak bukan ukuran kami. Kalau kami nyamakan sama semua sekolah itu. Menurut Bapak ini hebat sekolahnya. Boleh, Pak, boleh. Boleh Bapak nata. Nanti Pak kalau udah terima, di sini udah terima, 1 udah terima, 17 udah terima. Tinggal milih, Pilih, tinggal Bapak pilih. Tinggal sekolah untuk misalnya SMA 6, kehilangan. Nah, ada aturannya yang kehilangan nanti. Ada aturan SMA 6 bagaimana cara untuk mengganti anak Bapak itu. Nah itu maksudnya Pak. Jadi boleh mendaftar lebih dari satu pilihan sekolah atau jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran ada 4 tadi. Anda apa lagi? Jalur zonasi didaftar di sini. Jalur prestasi daftar juga di sini. Boleh Pak. Tinggal sekolah menentukan di jalur mana anak beliau ini yang lebih berpeluang besar. Boleh Pak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sosialisasi ini semuanya kita akan dicerdaskan dengan aturan yang supaya Bapak bisa ngukur. Oh begini, bisa ngukur. Jadi boleh Pak sangat boleh mendaftar lebih dari lebih dari satu sekolah. Dan pilihannya itu tadi ukurlah oleh Bapak. Aku nak zonasi. Kalau zonasi jarak Pak, aku mau jalur. Kalau afirmasi nanti kita lihat sarannya apa. Kalau perpindahan orang tua sarannya apa? Mana yang memenuhi kriteria yang ada pada anak kita. Lanjut. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, ya maksudnya kalau kita lihat dari rentang pengumuman antara afirmasi, perpindahan tugas orang tua, kemudian prestasi, yang terakhir itu memang jalur zonasi pendaftaran itu.
Maka Bapak Ibu, apabila ada kelebihan kota yang tidak terpenuhi di afirmasi, nah ini, misal saja ya, umpama afirmasi 15%, terpenuhi 10, berarti sisanya jangan ngomongkan 5 tuh nggak mau yang dia tidak, mau dirinya kerja tidak. Ingat saja 5, lebihnya 5. Jalur perpindahan tugas orang tua 5%, terpenuhi 2%. Berarti 3 Berarti berapa tadi? 5 dengan kalau itu 4 sama berapa sisa tadi? 8 Ternyata prestasi juga 30. Ini andai Pak, andai. Agak terlalu ini terpenuhi lah. Ini terpenuhi. Berarti yang 8 tadi kemana? 8 itu nama jadi 50. 50 ditambah 8, 58%. Begitu kan Pak ya? Itu maksudnya Pak ya. Maksud inti dari yang ini tadi. Nah ini. Jadi dialihkan atau dipindahkan ke jalur zonasi. Zonasi melebar Pak, melebar di harinya. Itu maksudnya Pak ya. Maka di pendaftaran itu sudah kita atur afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi, terakhir baru zonasi. Kalau zonasi dulu, mana nak pindah gitu. Nah, kembali kan sudah kita pikirkan ada di jadwalnya. Lalu yang ini Pak, ini apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, maksudnya pada saat pengumuman, kalau bayar ada di Palembang, tapi tidak terjadi Pak ini. Pada saat pengumuman penetapan hasil tapi tidak terpenuhi 360 diumumkan tanggal 31 Mei, ternyata tidak terpenuhi Pak, lah dicari-cari Pak, lah dipanggil-panggil calon. Sini. Apa? Dah terpenuhi 360, cuman ada 350, 10 kan? Nah, maka Pak kalau itu terjadi di SMA 6 atau SMA yang lain, dia boleh buka susulan secara rutin. Berapa jangka waktunya? 3 bulan. Hitung kalian dari mana 3 bulannya? Daftar ulang itu tanggal 3 sampai tanggal 8 Juni 2024. Berarti mulai hari pertamanya tanggal 9 Juni Pak. Nah, 9 Juni itu nggak 3 bulan di depannya. Itu kalau ketika pengumuman, pada saat pengumuman tak terpenuhi kota atau daya tampungnya. Kira-kira kalau di Palembang ada nggak Pak? Katik lah. Malah kurang SMA-nya. Nah ini Bapak Ibu kan kalau dari media sudah kita antisipasi Pak. Maksudnya iya malah kurang SMA. Pemda sudah mengantisipasi untuk sekolah-sekolah kalau kami boleh pinjam istilahnya sekolah pinggiran yang di pinggir-pinggir. Setelah kami dapat masukan Pak, aku tuh contoh Pak, ini dapat pakai sebut Pak, tulis ya. Misalnya di Indralaya, SMA negeri ya Indra Selatan di Indralaya sini lah Pak, kami itu Pak pencarian Pak siswa karena banyak anak ke SMA negeri 1-nya. Jadi saya lupa ya SMA itu agak masuk Pak. Nah SMA 2 Indralaya yang banyak masuk ke kami itu adalah ada yang misalnya ayunya kuliah di Indralaya, melo ayunya, maka yang dari mana-mana tuh melo ayunya kuliah, dia sekolah di Indralaya. Nah, yang sekolah yang kami sebutkan itu jelas Pak pada saat pengumuman dia tak terpenuhi. Nah, Bapak itu kalau nak nyoba boleh ke situ ya. Malah kejauhnya. Yang di Palembang kan pindah dulu ke situ, ke sini. Karena ini memungkinkan membuka peluang jangan sampai anak-anak kita tidak tersalurkan ke sekolah. Jelas Pak Ibu ini bunyinya. Berikut ini untuk kejadian yang seperti anak Leo tadi saya umpamakan di 6 Natal, di 1 Natal, 17 Natal, kemudian di 3 Natal, pilih, asalnya lah aku nak rasanya sebenarnya lah katakanlah bosan tapi jangan berhenti bukan berarti guru bukan. Aku kawan ini kenal semua, aku nak coba ke 1 misalnya anak bapak. Nah jelas di 6 di 17, di 10 itu tinggal Pak oleh anak Bapak. Maka inilah Pak, jika daya tampung belum terpenuhi karena ada yang tidak daftar ulang, maka dapat diisi oleh cadangan. Itu Pak maksudnya cadangan. Seberapa banyak cadangan itu? Ya sebanyak yang tidak daftar Pak.
sejumlah calon peserta didik yang tidak datang. Berapa lama batas waktunya? 7 hari. 7 hari setelah tanggal 8 Juni. 1 minggu, 7 Juni. Nah, nanti yang calon cadangan itu apa prioritasnya? Diperhatikan jarak radiusnya. Siapa yang paling dekat rumahnya dengan sekolah? Bukan poinnya, Pak. Radiusnya. Jadi balik lagi ke jarak siapa yang paling dekat, domisili calon peserta didik sesuai dengan kakak. Domisili itu bukan sesuai dengan ini ya, bukan KTP, kakak. KTP boleh tapi hanya memuatkan kakak. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk kasus misalnya mungkin di Palembang yang banyak terima. Ya. Ini bebasnya orang tua sekarang, tinggal orang tua itu cerdas dan bisa hitung peluang dan kesempatan. Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Berikut. Nah, kita mencoba Pak Ilyas ya, kita sudah sepakat bahwa PPDB di Sumatera Selatan, umumnya di Kota Palembang atau khususnya di Kota Palembang, kita menerapkan PPDB yang online. Maksud online itu Bapak Ibu, kita dalam jaringan. Jadi semua anak Bapak Ibu daftar sesuai dengan tanggalnya, nanti daftarnya melalui aplikasi. Nah nanti alamat link untuk PPDB itu mungkin disiapkan oleh Satuan Pendidikan Berkomunikasi lah. Jadi kepala sekolah SMP nanti ya, mana link tempat pendaftaran. Nanti akan dibantu. Kalau datang ke sini, sekolah menyediakan bantuan berupa mungkin jaringan, syukur-syukur atau alat yang sudah disediakan untuk Pak Ketua Komite calon itu siapa tahu dia tidak punya laptop misalnya, tapi sekarang ini laptop itu bukan barang mewah. Sudah gimana? Nah, kita aplikasinya daring, online, Pak online. Lalu yang berikutnya terkait dengan pembiayaan Bapak Ibu. Nah, ini pertama dari kawan-kawan media ya. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada SMA negeri itu dibebankan pada masing-masing sekolah. Kenapa demikian? Nah, ini Pak Ilyas lah Khalifah Tigomi ini. Ingat betul. Ya, karena Bapak Ibu mohon maaf, Provinsi Sumatera Selatan bukan dekat itu kita ini dinas pendidikan berkali belum menganggarkan atau minta ya. Nah, sehingga ketika ingin PPDB secara online menggunakan jasa aplikasi, kita kekurangan dana, ada dana dan kurang, sehingga dibebankan pada Satuan Pendidikan. Nah ini mereka sudah musyawarah melalui MKKS masing-masing. Berikut Bapak Ibu, nah ini jumlah tadi. Jadi kita berusaha di tahun ajaran 2004-2005 maksimal satu kelas satu rombel itu di angka 36. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang 36,5, apalagi 37. Ya, setengah ada ya. Nah, 36 Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang bertanya, bisa ke sekolah begini, meyakinkan dinas. Inilah yang awalnya. Ini Pak Ilyas dengan ambosmen ini pertama Satuan Pendidikan setiap hari harus melaporkan progres PPDB ke inspektorat. Itu sudah komitmen. Benar ya? Jadi dipantau setiap hari, Pak. Dipantau setiap hari, harus wajib melaporkan. Maka angka ini mudah-mudahan tidak menggelembung, Pak. Karena desakan seperti ini jadi 37, jadi 40, jadi 45. Nah, mudah-mudahan tahun ini tidak, Pak. Makanya kita komitmen bersama dengan inspektorat, dengan ombudsman, dengan kejaksaan, dengan ABH dan lain sebagainya. Sudah. Ini dasar perhitungannya Bapak Ibu, ini dasar perhitungannya. Nah, yang nomor 3, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya boleh lebih dari 36, Pak Ilyas. Untuk sekolah yang uangnya banyak di situ, tapi sekolahnya singkong pula. Tuh, di mana pula terjadi itu ya? Ada. Di daerah ada ya. Itulah yang kita ini ada. Maka boleh dia lebih dari 36. Tapi bukan di Palembang yang jelas. Bukan di Palembang, tapi untuk di daerah yang Tigoti, kategori Tigoti. Benar kan Pak Dundo ya? Seperti itu ya. Jadi ini angka 1 itu maksudnya ke sini. Jadi boleh lebih dari 36 untuk sekolah-sekolah yang satu-satunya
sekolah negeri hanya itulah penduduk banyak, penduduk yang banyak maksudnya usia sekolah untuk SMA boleh diperbolehkan Pak, diperbolehkan lebih dari 36. Kita lihat di mana nih, saya belum pernah ke daerah yang itu kan. Dan di situ tambahannya ya jangan sampai mematikan sekolah swasta. Kalau misalnya ada swasta berunding lah kepala sekolahnya, kapaan kayak ya. Iya. Habis boleh diambilnya ya. Jika diambil. Tetap ada komunikasi. Nah, ini dasar perhitungannya Bapak Ibu. Berikut ini kita tadi zona, alhamdulillah konsep Allah seperti ini Pak Alias, Bapak Ibu. Tapi Sumatera, Kota Palembang semuanya zona 1. Semuanya zona 1, tidak ada lagi zona 2. Maka kecamatan yang sudah di SKK seperti SMA 6 Komuning, IT 3, Sukarami, dan Kalidoni itu semuanya masuk zona 1. Zona 1 Tapi tetap kita memperhitungkan jarak. Jadi ya, di Sukarami itu kan kalau dia jauh di daerah radius, maka dia akan kalah dengan Sukarami Pangkal, dengan Sukarami Ujung, Sukarami Tengah. Jadi dia bersaing jarak lah, bukan titik koordinat kecamatan Sukaraminya atau kantor camatnya, bukan, tapi koordinat tempat domisili calon peserta didik. Ini kita abaikan sudah. Nah, ini Bapak Ibu tanggalnya yang saya maksud. Ini sudah Pak Zuhal sudah ngambil di sini. Nah, ini tanggal 23 sampai 30 April itu untuk pendaftaran jalur afirmasi perpindahan tugas orang tua. Dua dulu Pak. Itu. Lalu nanti selesai, belum diumumkan belum, ditampung dulu, diolah, baru berikutnya buka jalur ini ya. Jalur zonasi dan jalur prestasi. Ini jalurnya. Baru pengumumannya ini. Pengumumannya di tanggal 31 Mei, daftar ulang ini. Inilah yang kami maksud dengan daftar ulang sampai 1 minggu. Lebih ya 1 minggu tanggal 3 sampai tanggal 8 Juni. Nah, inilah Bapak Ibu, pendaftaran secara bertahap tapi pengumumannya serentak. Jadi ini tidak diumumkan dulu Pak Pir, kepala sekolah SMP, Bapak Ibu, tidak diumumkan, ditampung dulu baru nanti di tanggal 31 diumumkan. Nah, terkait dengan tanggal 30 penyaluran kelebihan itu kita lihat dulu kemampuan aplikasi. Maksudnya kalau misalnya sini lebih, di mana SMA ini dia kurang, mungkin disalurkan. Kita lihat mudah-mudahan mampu, aplikasinya mampu, atau bahkan disalurkan ke sekolah yang swasta. Tapi ingat dulu aplikasi kita itu apakah sudah aplikasi yang terintegrasi, maksudnya menyatu. Kalau tidak mampu, aplikasinya tidak mampu, maka manual lah yang akan bicara penyalurannya. Terus, nah ini yang dimaksud dengan zonasi Pak. Syarat zonasi itu tidak lain adalah KK. Ini ada tadi kita lihat. Nah, di jalur zonasi itu syarat yang dibutuhkan hanya KK. Tidak bicara nilai, tidak, tapi jelas ijazah Pak, dia tamat Pak. Adalah tidak tamat. Ya, tidak pernah sekolah SMP, bisa dia membawa KK Pak. Jadi surat keterangan Bapak Ibu sekolah SMP, Bapak Ibu semua, jangan dulu. Maksud kami itu kami sudah berpisangka baik. Kakak itu utama, tapi dia lulus, ya lulus di satu pendidikan tahun ini atau tahunnya kemarin boleh, masih boleh. Asal umurnya belum 21 tahun Pak. Mau di kelas 10 SMA itu. Tapi kalau lah 22 tahun Pak, mohon maaf Pak. Mungkin sekolah di paket bela Pak. Paket sih. Ya jelas kita tidak bisa mengakomodasi itu, hanya dipakai. Jadi syarat utamanya adalah kakak. Kakak ini adalah kakak yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Benar Pak ya? Jadi kalau kakak sementara mana? Bunyinya seperti itu Pak. Jadi kakak sementara udah tahu. Cepat-cepatlah. Kan ada aturan juga. Kakaknya itu kalau kita lihat di sini ditetapkan oleh Dukcapil, diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran. Paling singkat, berarti kalau 6 bulan, apalagi 3 bulan, banyak kejadiannya kemarin-kemarin. Pindah mendadak. Ya. Nah ini betul-betul aplikasi itu sudah mengantisipasi untuk coba Bapak Ibu Jadi jarak. Kemudian kalau, ini kalau Pak
Kalau di jalur zonasi ternyata 180 ada yang jaraknya sama tuh maksudnya yang kritis Pak di 180, 181, 182 yang nomor-nomornya Pak setelah ada ranking jarak. Nah yang mana nak terimonya sama persis jaraknya, maka Pak ada kata lain. Tidak. Lihat usianya. Siapa yang dulu lahir? Maksudnya siapa yang lebih tua? Nah, siapa yang lebih tua? Menurut akta kelahiran. Jadi beruntungnya nih aku lebih tua. Ada lagi Pak pertanyaan kemarin. Pak, anakku tuh kembar. Kalau persana kembar itu kan pasti keluar pertama, keluar kedua. Tidak Pak, barang. Ngaku saya sama katanya. Ternyata jadi urutan 80, 180, 181 Pak. Nah pening gitu ya, mamano. Pasti salah satu Pak. Ada yang mungkin dilihat, adalah siapa yang gunakan kan. Lupa puluh ya, itu mudah-mudahan tidak terjadi Pak Pir. Kalau terjadi susah juga gitu ya. Jadi ini Pak, jadi dilihat dari sisi umurnya ya. Nah itu untuk jalur zonasi. Jadi zonasi itu syaratnya kakak punya ijazah. Terus salah yang lain disebutkan ya. Ya Pak ini ada omongan kita waktu dapat dengan sekda ya. Oh iya bahaya itu. Nah yang berikut afirmasi jadi berapa persen Pak? 15%. Apa syaratnya Pak? Syarat pertama ini Pak, ini yang nomor 2 syaratnya. Bahwa siswa itu memiliki kartu PIP, kartu program Indonesia Pintar PIP. Ada Bapak Ibu di SMP ya? Ada. Ada. PIP atau KIP gitu. PIP. Bunyinya PIP Pak. Kalau KIP saya. Yang kedua, PKH. PKH-nya bukan anak Pak yang punya duonya. Punya PKH. PKH itu terdeteksi pada DTKS. Yang mengeluarkan PKH ini kalau tidak salah informasi Kementerian Sosial. Dinas Sosial ya, Dinas Sosial berarti tahu. Nah yang boleh juga Pak yang ketiga Pak, bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Apa Pak? Kira-kira Pak, kecamatan Pak yang ini. Kira-kira apa loh Pak? DTKS, tidak maksudnya kartunya apa Pak? Program apa ini? Berarti jadi belum keluar ya? Kan. Ini ada yang informasi kami dapat dari sekolah kecamatan lain. Salah satu bentuknya adalah BLT. Itu keluar Pak. Dan ini bukti Pak. Dia bicara bukti keikutsertaan. Jadi dalam bentuk ini. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu. BLT. Nanti ada nggak boleh Pak? Ada di slide berikutnya. Nah ini Pak. Jadi tolong Pak. Bapak dengan Pak. Camat ya. Dan maksud saya tolong bantu kami yang program ini karena sekolah takutnya salah tafsir. Multi tafsir kan kalau ini jelas. PIP, PKH. Nah, yang ini bukti lain ini. Pak, PKH itu ialah termasuk di BLT Pak. Bantuan langsung tunai itu PKH karena di situ ada 2 jenis Pak. Perlu Bapak ketahui. PKH itu sepengetahuan saya. Nah kalau bukti keikutsertaan KIS itu ada 2 macam Pak. KIS itu KIS mandiri dan KIS yang dibayar oleh pemerintah daerah atau pusat. Itu. Ya bukan. Jangan sampai nanti kan orang ngomong KIS Pak. Nah itu. Makanya kami perlu diketahui sendiri. Terutama dari finalisnya hadir ya. Nah kata lagi itu Pak. Yang KIS apa lagi PKH selain itu? dan surat BLT plus keterangan PKH. itu tidak boleh digunakan untuk PPDB. lagi. Tapi digunakan untuk lainnya silakan. Jelas Pak di aturannya. Kami tidak buat-buat. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan KIS. Ya benar, yang poin yang tadi. Lalu yang kedua, masalah surat keterangan tidak mampu. Jadi Pak Fir, 2 ini tidak kita akomodasi untuk jalur afirmasi.
Bukti keikutan serta program itu yang masih jadi pertanyaan. Coba nanti mungkin di ini ya, tolong berikan masukan dengan sekolah atau dengan kami terkait dengan bukti nomor C. PKH Berikut Bapak Ibu, ini jelas ya, jelas dan jadi Pak, anak saya atau saya punya kartu KIS dari sekolah tidak bisa digunakan untuk masuk PPDB melalui informasi. Lalu yang ini kami mengingatkan saja, misalnya Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT datang tiba-tiba rumah minta surat ini, ya silakan kasih, tapi tidak bisa digunakan untuk penerimaan siswa baru melalui jalur aplikasi. Bukan ketika melarang Pak Camat, boleh keluarkan ini, bukan hak kami, tapi tidak bisa digunakan untuk PPDB jalur afirmasi. Jelas Pak, surat keterangan tidak mampu. Ya. Lalu ini, apabila terdapat calon PPDB yang sama di afirmasi itu Pak, sama Pak, karena syaratnya hanya PIP, PKH atau kartu minyak ratus Pak PLT misalnya. PLT itu. Sama. Berapa orang? 56 ya? 56. Nah urutan yang genting itu Pak, ya kira-kira gitu kan? Di urutan 54, 55, 56 sama, datanya sama. Maka Pak untuk meranking, dasar merankingnya itu dari awal adalah pertama usia belum 21 tahun. Tapi kalau sudah 21 tahun, bukan 22 lebih tua, tidak Pak, 22 gugur karena menyalahi aturan. Yang kedua tetap jarak. Usia adalah sama juga, jarak, bermain jarak ya. Jadi siapa yang lebih dekat ke satuan pendidikan mengukur jarak tadi radius, itulah yang berhak masuk jalur afirmasi. Nah afirmasi ini Bapak Ibu, boleh tak yang di luar kecamatan juga tadi? Boleh. Kemuni segala macam kalau mau, tapi hati-hati. Ini kan kalau terlalu jauh, wong lebih banyak di kecamatan Kemuni, kecamatan Tidak Timur 3, kecamatan Purwokerto lagi Pak. Sukarami lah terpenuhi. Ya jelas bunuh diri bahasa ini, Pak, bunuh diri itu namanya. Datang afirmasi dari kecamatan jauh, apalagi dari Kayu misalnya, nah ke sini bunuh diri itu namanya. Bunuh diri itu. Nah, tapi boleh, benar kan Pak? Boleh. Daftar afirmasi, boleh silakan. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Cuma terima tidaknya mau alam. Maka Bapak itu diajak untuk menjadi cerdas dalam memetakan. Next berikut perpindahan orang tua. Nah, sekarang perpindahan orang tua 5%. Syarat kategori perpindahan orang tua itu adalah surat mutasi, surat pindah. Dari mana? Dari dari instansinya Pak yang tugas. Surat mutasi penugasan dari instansi, lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD, ABRI, polisi, Polri, apalagi. Guru, boleh kalau? Boleh. Tapi ada syarat lagi Pak. Ada syaratnya. Syaratnya adalah kemudian kalau lama dia surat keterangan pindah domisili, ini Pak, paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Amalah 2 tahun, bukan lagi pindah Pak. Ya, lami ya, bukan lagi pindah. Itu antar kota. Paling lama, jadi paling lama itu mulai dari nol ya. Kalau paling lama 1 tahun ya, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan masuk, ya masuk. Buktinya nanti pasti adalah surat mutasinya itu. Bapak bekerja di mana? Seperti Pak polisi ini kan, biasanya tiba-tiba dipindah tugaskan, pindah ke rumah. Jelas dia ada surat tugas, ada sprintnya, surat perintah tugasnya. Itu antar kota atau antar daerah, itu boleh, jangan kaget. Seandainya dari Kaledoni pindah ke Gandus, nah itu makanya dipertanyakan, boleh tidak mutasi? Ya, boleh ya, kan? Sepanjang dia memenuhi ini Pak. Nah kemudian ini untuk boleh berarti anak-anak kita, anak-anak guru Pak, anak guru, anak TU, anak guru, anak TU. Tapi ada syaratnya Pak. Kalau ada siswa, jahat nih. Nah, dalam hal terdapat sisa kota jalur perpindahan orang tua 5% itu ya. Nah,
Kalau 5% tak terpenuhi dari misalnya yang mutasi benaran, ya sudah, anak guru gigit jari. Gigit jari. Tapi kalau ini dari ini pengalaman. Kalau tahun kemarin gimana Pak? 5% itu terpenuhi tidak? Terpenuhi tipe orang. Nah, artinya jarang terpenuhi Pak. Ada jadi bapak-bapak, ibu-ibu, rekan media, kalau banyak anak guru yang tugas di sini masuk ke SMA 6, jangan disalahkan. Memang aturannya dibolehkan. Bukti fisiknya Pak, ya surat tugas di SMA 6 itu. Ya. Kemudian SK dari kepala sekolah atau SK, kalau kami nyebutnya SK pembagian tugas ngajar, SK beban mengajar. Jangan tidak ada itu ya. Tapi yakinlah kalau bapak ibu guru itu pasti dia ini dengan bapak betul lah guru SMA 6. Jadi dibolehkan. Asal ada sisa, tidak bersisa apa boleh buat, gigit jari. Terus kalau misalnya terjadi sama juga dari 5% dari 36, 15, 30, 18 orang ya, 18 orang. Ternyata ada 25 misalnya 25 orang tanpa ada anak guru di situ. Nah, misalnya. Maka ini Pak, balik lagi cara meranking itu berdasarkan usia, belum 21 tahun, kemudian radius jarak. Nah, itulah Pak. Jadi Papir bersama timnya nanti tetap ini dari ketika kita meranking itu kita perhatikan aplikasinya usia dan jarak untuk rankingan, tetap kita ranking. Berikut Bapak Ibu, ini yang seksi prestasi yang kita saya jadi bukan tes. Prestasi itu Bapak Ibu, terutama yang dari sekolah dan Bapak Ibu semua, nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, dari kelas 7 sampai kelas 9 semester 1 atau semester 1. Nah ini nilai dalam hal ini nilai anak-anak yang juara kelas, peringkat kelas. Hati-hati, kita tidak bilang peringkat juara umum. Juara umum tuh misalnya dari kelas itu satu jenjang, kelas 7 misalnya ada 10 rombel. Nah itu baru tadi ngomong kan, ini tidak Bu. Juara kelas 71, juara kelas 72, itulah yang kita mana. Juara kelas, apa bukti fisiknya? Karena di buku rapot tidak ada kolom menuliskan peringkat, maka yang berlaku di sini adalah surat keterangan atau sertifikat kelas alias piagam. Besok kan sekolah kan? Nah, kami menganjurkan piagamnya itu kalau bisa juara 1, peringkat 1 sampai 10. Kalau bisa. Lalu disertakan akreditasi sekolah yang masih berlaku. A, B, C. Ada ya? Pahamnya akreditasi ya? Apa gunanya? Untuk akumulasi dalam perhitungan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, di jalur prestasi kita menghargai prestasi akademik dan non akademik. Nanti apa yang akademik kita jelaskan. Lalu yang berikutnya ini jalur prestasi. Nah Bapak Ibu dapat diikuti oleh lintas zonasi, lintas daerah, lintas kabupaten, lintas provinsi. Boleh. Nah, dari Banten, dari Jakarta ke Palembang boleh. Boleh lintas, bersaing. Tapi dia tetap Bapak Ibu nanti ada aturannya. Silakan. Inilah yang memberikan 30% dari 36. Berapa? 100. Nah, 108 diperebutkan 108 oleh seluruh calon baik dalam maupun luar. Kemudian nilainya diakumulasi, nilai rapot, nilai prestasi akademik maupun non akademik di total kita jelaskan nanti. Berikut ini Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu semua, inilah peringkat yang kami rekomendasikan. Peringkat 1 poinnya 100, peringkat 2 poinnya 90, sampai peringkat 10 poinnya 10. Jadi tetap kita grade. Lalu akreditasi.
Kalau dia A indeksnya 1, kalau dia B indeksnya 0,85, kalau dia C indeksnya 0,7. Kalau dia tidak tergitasi, tetap kita hitung tapi kali 0 indeksnya. Ya 0, berarti nilainya 0. Contoh simulasi. Ini dua insan prestasinya sama tapi berbeda secara poin. Alia Izzat Tunisa S dari SMP Negeri I, akreditasi A, sekolah itu akreditasi A. Selama 5 semester peringkat kelas pertama, jadi juara satu terus di setiap semester, dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh kepala sekolah. Benar ya? Ditandatangani oleh kepala sekolah. Maka cara menghitungnya Bapak Ibu 5 semester 1 di kelas 7 100, semester kelas 2 kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2, kelas 9 semester ganjil atau 1, maka totalnya 500. Lalu kita kalikan dengan akreditasi sekolahnya A, 500 kali indeksnya 0,1, maka nilainya 500 lah, 500,00 untuk nilai anak ini, ya, anak pertama. Tapi berbeda untuk anak yang kedua, Bidadari Surga, SPI, SP Negeri I. Tapi akreditasi sekolah itu B. Dia sama peringkatnya, peringkat 1 terus, sama seperti Aliani. Maka perhitungnya sama ya. Semester kelas 7, 1, 2, kelas 8, 1, 2, kelas 9, 1, 500. Nilai akhirnya 500 kali, karena dia B 0,85, 425. Selisih 75 poin. Maka tolong Bapak Ibu yang dari SMP, Bapak Ibu kalau nak jalur organisasi minta sertifikat akreditasi sekolah itu yang dilegalisir tentunya. Ya. Nah, beda ya. Ini baru untuk prestasi rapor. Tadi kan akumulasi ya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Ini yang masuk kategori prestasi akademik di bidang sains, di bidang teknologi, di bidang riset, di bidang inovasi. Non akademik seni budaya dan olahraga. Nah, ini tambahan. Di tambahannya Pak ini alias lama kita nak menggugulkan ini ya, panjang prosesnya. Di bidang hafalan Al-Quran bagian dari non akademik tetap kita perhitungkan. Tingkat prestasinya dari kabupaten kota. Jadi kalau kecamatan tidak Pak, kecamatan di kabupaten kota. Tapi kalau pelaksanaan di kecamatan tapi jenjangnya tingkat kabupaten kota boleh. Sekolah kan sering lomba di SMA Negeri 6 tingkat provinsi Sumatera Selatan itu rumah, tapi jenjangnya provinsi boleh. Kemudian siapa yang mengeluarkan sertifikat? Ini Pak, dari pusat, pemerintah pusat, dari kementerian, misalnya dari Kementerian Pudistek, dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, misalnya dari kabupaten kota boleh, dari badan usaha milik negara, Pertamina, Telkom, apa sih segala ini lompatan. Ya, misalnya kalau BUMD itu misalnya bank sosial, PDAM, mungkin itu. Dan nah ini dari KONI tetap kita hargai Pak, dari KONI karena ada olahraganya. Dan LPTQ itu adalah terkait dengan hafalan Al-Quran atau tapis, rumah tapis. Ada ya istilah rumah tapis ya. Nah, kemudian Pak sama bahwa sertifikat atau penghargaan yang diperoleh itu ini Pak adanya diperoleh paling singkat 6 bulan selama 3 tahun dan paling lama 3 tahun. Artinya Pak kalau kita hitung anak yang memperoleh prestasi di kelas 9 semester genap itu tidak kena lagi Pak, tidak masuk, kena diskualifikasi. Jadi yang dihitung mudah ingatnya prestasi yang diperoleh di semester 1 sampai semester 5. Benar kayak itu? Boleh. Itulah yang dihitung. Sebelum Bapak Ibu bertanya, ada yang bertanya kepada Pak Muslim, sertifikat itu apakah hanya dihitung? Karena gini, ada satu orang anak
melok campur renang, melok gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya apa lagi, seluruh gaya dia melok, menang juga kan. Nah dihitung bukan hanya satu gaya nih Pak, gaya-gaya itu dihitung semua, setiap cabur, setiap sertifikat dia itu dihargai. Satu orang punya 3 prestasi pada saatnya bersamaan, boleh? Boleh. Bukti fisiknya sertifikat. Kan ada kan anak yang silat, beda yang saya tahu itu renang lah, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Apalagi yang gaya-gaya cabur-caburnya. Ya, boleh, sangat dibolehkan. Cara ngitungnya begini Pak, Bapak Ibu, cara ngitungnya begini. Ini untuk yang akademik, ini yang non akademik, ini yang hafalan Al-Quran. Saya mulai dengan hafalan Al-Quran dulu. Kalau anak kita, saudara kita, ada yang hafal 1 sampai 2 juz, maka skor poinnya 350 Pak. Skornya 1 sampai 2 juz. Nanti bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya adalah piagam atau surat dari rumah papis. SMA 6 boleh tak ngetes? Tidak boleh ngetes. Yang boleh memverifikasi. Mungkin timnya Pak Pir, bentuk tim yang habis-habis itu, ya gimana lah, jangan ngetes Pak ngetes kita kena dimarahi oleh Pak Musliman. Yang boleh memverifikasi. Benar tak jadi hafal 1 juz, mungkin sistem ayat besar segala macam lah, gimana tekniknya, hanya memverifikasi ya. Boleh itu, kalau ngetes tak boleh. 350 1 sampai 2 juz Pak. Kalau dia hafalnya 3 sampai 4 juz 400. Kalau dia 5 juz seterusnya 450 poinnya Pak. Besar Pak itu, hampir sama dengan juara kelas, cuma kalah 50 poin. Tidak kali kalkulasi tidak dikalikan Pak dia. Sudah bulat. Nah, untuk yang akademik ini Pak, nanti bisa dilihat, saya langsung ke simulasinya. Contoh, misalnya Intan Permata. Nah, tadi kan kita dari surga, Intan Permata, bahasa Papila ini. SMP Negeri XY, akreditasi sekolah B. Intan ini di kelas 7 semester 1-2 dia juara kelas peringkat 2 dan peringkat 1. Di kelas 8 semester 1 semester 2 peringkat 1 dan peringkat 3 ada piagamnya. Di kelas 9 semester 1 peringkat 1. Prestasi lain di bidang akademik juara 1 lomba O2 SN tingkat provinsi. OSN itu cabur apa saja Pak? Bisa banyak cabang. Di non akademik juara 2 lomba baca puisi tingkat kabupaten kota. Juara baca puisi. Dan hafal Al-Quran 1 juz. Luar biasa ya anak ini ya. Multi talenta ya. Kita misalkan ada melekat pada anak itu. Bapak Ibu kalau dia tidak ada yang tidak dimiliki, tidak apa-apa ya. Ini yang lengkap. Maka perhitungan poinnya seperti ini. Peringkat kelas tadi 1, 2, 100 dan 90 ada tadi ya. Peringkat 1, 2, 180, peringkat 1, 100. Maka dari sisi peringkat kelas, juara kelas dia mendapat skor 470. Skornya 470. Simpan dulu, kita sip dulu. Lalu prestasi akademik. Prestasi akademik ini juara 1 lomba O2 SN tingkat provinsi. Nah ini Pak. Juara 1 250 masuk 250. Non akademik juara 2. Non akademik juara 2 kabupaten kota. Juara 2 50. 1 juz 350. Kalau kita total Pak cara ngitungnya 470 kalikan dengan akreditasinya tadi 0,85. Tapi ini kita salin saja kan. Salin atau kalau kita jumlahkan ini berapa? 300 650 ya. Inilah jumlahnya Pak, 1049,50. Aku yakin kalau anak kita seperti itu pasti diterima Pak. Di mana baik ya. Kalau misalnya seperti itu. Tapi Pak, ada pertanyaan, nggak apa-apa, ada yang bertanya, Pak, anak saya itu selama 5 semester ada yang di luar 10. 1 kali Pak. Gimana? Sudah hitung, berarti yang dia keluar itu dihitung 0. Di semester itu dihitung 0.
Dari 5 semester itu gagal sekali misalnya, maka 4 kali kan? Nah, 4 kalinya itu di posisi mana dia? Pak, keluarnya 2 kali, berarti hitungnya 3 kalinya, gitu Pak. Dan seterusnya. Yang tidak dihitung itu tidak ada tabelnya, yang peringkat kelas di setelah 10, 11. Nah, itu tidak ada. Paham ya? Nah, sebelum Bapak Ibu bertanya. Kemudian misalnya ini, tidak punya tuh Pak. Tidak ada Pak, ini dia ada 1 misalnya. Ini tidak ada, hitung yang ada. Itu maksudnya, makanya itulah yang dimaksud akumulasi. Itulah oleh Bapak secara cerdas, ya seperti anak Pak Rwani tadi, kalau ingin kemana-mana dia daftar, kalau memang nggak tinggi seperti ini skornya, ya silakan. Aku yakin kalau lah begini Pak, kemana boleh diterima Pak. Ya. Hafal yang ini saja Pak, misal ya, 450 itu lah sudah agak lumayan Pak. Jalur prestasi, jarang kan? Satu lagi ada pertanyaan, Pak, di bidang non akademik dia juara Pak, tapi dia bergu, nah, poli kan, futsal, apa lagi? Basket. Dia duduk di bangku cadangan, kita perlu tahu cadangan. Tapi dia ada sertifikat. Nah, yang itu hargai sertifikatnya Pak. Nah, bergu kan ada 66 Pak. Ya. Mungkin dia juga berenam itu tidak mendaftar di satu sekolah, tersebar. Nah, kan? Jarang pula kita berkumpul, karena kita tidak menghitung titik nol itu koordinat itu di satu pendidikan, tapi di alamat dia. Boleh Pak, bergu boleh, tetap dihitung kalau dia juara 1, walaupun dia pemain cadangan, tetap juara 1. Nah, berikut Bapak Ibu, ini yang reduce tadi, kemudian tidak boleh cadangan itu diambil dari calon peserta PPDB yang tidak pernah daftar di sekolah itu. Misalnya Pak Pir, kenapa mungkin lalai, kalau saja lalai, tahu-tahu cadangan ngambil yang didaftar di SMA 1, dan kaki dia database-nya SMA 6, nah itu tidak boleh, kena itu, diperiksa kena. Kemudian ini sudah tidak laku daftar ulang itu maksudnya menerima peserta didik. Kalau didaftar ulang di tanggal 3 sampai tanggal 8 otomatis gugur ya. Gugur. Ada tak perpanjangan? Tidak ada Pak perpanjangan. Rasanya cukup kita ini 3 sampai 6 itu. Oleh karena itu sesuai dengan semangat ini, cek jadwal daftar dan lengkapi persyaratan itu memang benar. Itulah daftar yang kita kita pedomani. Nah, terus Pak, ini perlu kami sampaikan ada beberapa larangan. Pertama, tidak boleh Pak. Misalnya PPDB, nah ini kena ada formulir, maka mohon diganti. Nah dia ada map kan peserta itu, tapi tidak pakai map itu ini Pak. Mudah-mudahan katakanlah pakai map. Nah ini map formulir, map diganti 10.000, tidak boleh Pak. Kalau ketahuan. Intinya tidak boleh, tidak boleh. Tidak kami anjurkan untuk mengait-ngaitkan seperti itu. Melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan PPDB. Ganti formulir, ganti map, ganti itu tidak boleh. Lalu yang berikut, melakukan pungutan untuk membeli seragam sekolah. Nah, belumlah ini baru mengangkat meja pertama. Nah ini Pak daftar baju batik, baju muslim. Nah total 1.000 juta misalnya. Nah itu tidak boleh Pak. Pada saat itu boleh. Ya. Kalau tidak masuk kami gini, kalau tidak terpenuhi kalau Bapak ada sambut keluar, tidak boleh. Tapi kami yakin Bapak Ibu itu tidak mungkinlah membiarkan anaknya sekolah pakai baju yang lama gitu ya. Di samping anak itu malu, kita juga malu ya. Jadi ini kami serahkan seluruhnya dengan komite, ada komite sekolah. Maka pada saat PPB jangan pernah mengaitkan pakaian seragam. Ya. Kalau tidak nebus pakai seragam bahasa kita, maka gugur anak Bapak Ibu, gugur. Atau buku, beli buku bahasa kita, beli buku. Memang dari dulu inspektorat sudah melarang. Aturan nomor berapa Pak ya saya lupa, beli buku tidak boleh. Nah, ya ada. Kemudian yang ketiga, penyewaan aplikasi. Penyewaan aplikasi ini maksudnya tidak boleh menggunakan dana bos ya. Jadi Pak Pir dilarang membuat kwitansi karena menggunakan aplikasi yang dipakai
Menggunakan dana bos. Jadi gunakanlah aplikasi yang apa namanya mungkin buatan sendiri, karena tim sekolah ini pintar-pintar bikin aplikasi ya, pintar-pintar ya. Jadi tidak dibebankan kepada dana bos, dibebankan kepada dana lain. Mungkin ingat di sini ya, tidak boleh menggunakan dana operasional sekolah bos. Kalau sekolah itu punya dana lain, mungkin dari komite, mungkin bisa dapat bayar dari komite. Nah, asal tidak memberatkan, kata Pak Ilyas dari Inspektorat. Karena yang dikunci hanya dari bos, itu yang kata-katanya. Kalau orang tuanya misalnya sudah Pak, kami nak bersedekah, kami kupuan, kami bantu, ya silakan ya Pak. Asal ikhlas. Tidak ditetapkan jumlahnya, di depan ini buka kotak. Nah, buka kotak. Boleh? Nah, boleh kata beliau. Ya, celengan masjid. Kira-kira begitu, boleh. Salah ulos sekolah, tidak boleh. Nak nyumbang. Yang tidak boleh itu masing-masing kepala 1.000. Nah, tidak boleh itu 1.000. Tapi kalau ikhlas, boleh. Oh, ikhlas. Ya. Jangan pernah mencegah orang ingin berbuat baik, bersedekah ya. Karena dia sudah tahu amal jariah katanya akan mengalir. Seolah-olah begitu besar. Apabila anak akan meninggal, maka 3 hal yang tidak kudus. Nah, salah satunya adalah amal jariah. Nah, ya yang begitu Pak, teganya. Benar dan Pak Haji Muslim. Salah belum? Itu Bapak Ibu. Yang terakhir demikian, terima kasih.